Ini kameranya di sana. Jadi mohon maaf nanti kalau sesekali ke sini, sesekali ke sana gitu ya. Kalau nyadar ke sana, kalau sudah ini lupa ke sini. Nggak mengurangi sukacita kita sama-sama ada di media online malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara, senantiasa setia mendampingi dalam kehidupan kita. Mari berikan hati yang terbaik malam hari ini memuji menyembah Raja di atas segala Raja. Dia baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan. Kita puji Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap roh, jiwa, tubuh kita. Kita mau menyenangkan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Mari satu hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah segala keadaan kami percaya kalau Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh ada bersama-sama malam hari ini di satu media online meeting room. Kami percaya Tuhan tidak membatasi sukacita kami untuk kami tetap datang di hadapan akan Tuhan. Kami boleh bersama-sama berfellowship satu dengan lain. Kami boleh bercerita, kami boleh menyaksikan kemurahan kasih setiamu yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan ini. Kalau sampai detik ini penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan ini Tuhan. Suka duka silih berganti, tapi anugerah-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang sudah menolong kami di masa lalu, Tuhan menolong kami di saat sekarang ini, Tuhan yang juga akan memberikan pertolongan-Mu, memberkati kami di masa-masa mendatang kehidupan ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah ini menjadi satu bukti untuk kami menyatakan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Ada rasa lapar dan haus dalam setiap kehidupan kami yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita semua yang bersyukur karena kebaikan Tuhan sudah dinyatakan atas kehidupan kita. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau saja yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami ditinggikan dan dipuji. Mari bersama katakan Yesus, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja. Yes, haleluya. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami tinggikan
Engkau Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Lagi, sekali lagi, mari katakan, Yesus, Yesus, kami puja, haleluya. Kami sembah sebagai Raja, berdiri, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu. Yes, amen. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, mari lebih dahsyat lagi katakan, sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Amin. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji, yes, nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji Dia, sembah dan puji nuitatamu. Yes, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan dengan senap hati, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, haleluya, Engkau Raja kami Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Betapa baik Engkau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari syukuri setiap kebaikan Tuhan, alami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Rasakan betapa baiknya Engkau Tuhan.
Pujikan namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak terukur kasih setiamu, oh ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah selamanya. Haleluya. Mari bersama katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari katakan bersama, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Yes, amin. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layak Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari bersama katakan dengan lembut, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lebih lembut lagi, mari katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, amin, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan
Sebab dengan apa akan kami balas setiap kasih-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kasih dengan tangan hampa kami datang ke hadirat-Mu. Segala yang kami miliki itu kepunyaan-Mu. Terima kasih. Hari sikat pujian ini. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu. Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan apa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Katakan segalanya, amin, yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya, amin, yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Yes, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Lebih dahsyat lagi, mari katakan, kan ku bawa yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa, amin, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya, amin, yang ku miliki Tuhan, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Lebih dahsyat lagi, mari katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya, yes, daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari bawa persembahan kita. Kan ku segalanya yang ku miliki, semuanya
bawa, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah namamu, segalanya yang terbaik hanya darimu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Allah Bapa dan sahabat kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewati lebat, haleluya, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama katakan, hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Hanya Engkau juru selamat, juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yes, amen. Yang kami pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang, oh, hanya janji-Mu. Kami percayakan Tuhan, ku percayakan hidupku. Mari bersama jemaat katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lemah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabat kami. Haleluya. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lemah, walau lewati
kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan hidup kami. Yesus kekuatan. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Sungguh ajaib apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Di saat kami lemah, Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, hanya datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kemampuan, Tuhan masih memberikan kami damai dan sejahtera-Mu, sukacita-Mu untuk kami boleh datang di hadapan akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih buat kesempatan sore malam hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati setiap kami yang ada melalui pujian dan penyembahan kami. Kami percaya sesaat lagi kami akan diberkati dengan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak David. Oke, Bapak Ibu, Shalom. Biar sukacita Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita, dan tidak terasa kita ini sudah melewati 2024 ini selama 26 minggu, Bapak Ibu ya. 26 atau 27 minggu, kita tidak terasa sudah setengah tahun, 6 bulan kita melewati 2024. Biarlah penyertaan, kasih karunia, dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Ketika saya berdoa untuk harvest blessing malam hari ini, Tuhan, apa yang bisa saya sampaikan? Tuhan tegur saya tentang bicara tentang mezbah, Bapak Ibu ya. Oke, malam hari ini kita akan bahas satu tema firman Tuhan, yaitu membangun mezbah. Kalau kita bicara tentang mezbah, kita pasti diingatkan bahwa di kitab Kejadian ada seseorang yang benar-benar memberikan contoh teladan kepada kita semua. Beliau adalah Bapak kita, Bapak Abraham. Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Nah, kenapa Abraham bisa mendapatkan sebuah predikat seperti itu? Karena Abraham ini adalah seorang pembangun mezbah. Berkali-kali dia itu membangun mezbah. Membangun mezbah artinya adalah apa? Memberi yang terbaik. Memberikan sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan proskuneo, saudaraku ya. Nah, pertama kali diucapkan oleh siapa? Oleh Abraham. Nah, firman Tuhan itu mencatat setiap kali Abraham itu pindah tempat, membuka kemah, menebarkan kemah, terlebih dahulu sebelum menempati kemah itu, dia membangun mezbah dan berseru kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya yang pertama, sebentar kita akan buka lebih dalam lagi. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini salah satu contoh di kitab Kejadian ini, bahwa Abraham sebelum menjadi Abraham, dia adalah namanya Abram, saudaraku ya. Ini adalah gambaran seorang yang suka membangun mezbah.
Berapa banyak dalam diri kita, anak-anak Tuhan, kita selalu kepingin ketika ikut Tuhan, kepingin selalu berkatnya, mujizatnya, kesembuhannya. Tapi Abraham ini beda. Dia itu punya sebuah rahasia. Abraham nggak sibuk mencari yang namanya harta dunia. Dia nggak sibuk mencari yang namanya popularitas, kebutuhan sehari-hari. Tapi yang pertama yang selalu dia cari itu adalah bangun mezbah, Bapak Ibu. Prioritas Tuhan bagi Abraham itu adalah segala-galanya. Makanya pada malam hari ini, di bulan yang ke Juli, di awal bulan Juli ini, kita diingatkan, ayo sisa tahun 2024 ini, ayo kita lebih banyak bangun mezbah. Jangan kita bingung dengan bangun panggung, ya. Bangunlah mezbah. Ada waktu khusus bersama dengan Tuhan, saudaraku ya, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, dan kita tidak perlu minta sesuatu dari Tuhan, tetapi menyenangkan hati Tuhan, nyukakno hati Bapak. Mungkin Anda sudah berkali-kali lakukan itu, tapi malam hari ini Tuhan teguhkan kita sekali lagi. Karena Anda akan melihat nanti apa sih sesungguhnya ketika kita bangun mezbah yang kita dapatkan itu apa. Contoh selanjutnya Kejadian 13 ayat yang ke-18 dikatakan, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah gambaran daripada Abraham. Dia betul-betul memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, ini kembali menjadi perenungan bagi kita semua. Selama kita ini ikut Tuhan, bahwa sesungguhnya apa sih yang kita cari? Kita ikut Tuhan, kadang-kadang orang Kristen selalu kepingin kaya. Tidak salah sih, saudaraku ya, tapi sesungguhnya di mana hati kita? Di mana cinta kita kepada Tuhan? Prioritas Anda ikut Tuhan itu sesungguhnya apa, Bapak Ibu? Kalau Anda memprioritaskan Tuhan, saya percaya dengan sungguh, 100% dengan sungguh. Kalau Anda betul-betul prioritas hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu, maka segalanya itu akan diberikan kepada kita. Bukan cuma berkat kesehatan, materi, tetapi segalanya, Bapak Ibu. Berapa minggu lalu saya sempat kasih sebuah ilustrasi di ibadah onsite, saudara ya, di Darmo Permai Timur. Anda yang belum pernah hadir di ibadah onsite, saya berkali-kali undang supaya Anda bisa hadir. Setiap Rabu jam 7 malam, ibadah onsite di Darmo Permai Timur, Gang 12 nomor yang 4, Bapak Ibu bisa hadir di sana. Bapak Ibu, saya kasih sebuah ilustrasi. Beberapa tahun yang lalu, saya punya cucu. Itu berulang tahun. Sebelum hari H ulang tahun, saya sempat tanya kepada cucu saya. Dan saya tanya, kira-kira kamu mau mainan apa? Nah, kemudian dia sebut salah satu mainan yang agak mahal, saudaraku ya. Kemudian saya belikan itu mainan. Kemudian saya bungkus dengan kado yang rapi. Tetapi ketika saya hari-harinya ketika saya datang ke rumahnya, Bapak Ibu, saya mau merangkul dia, saya mau mencium dia, saya mau mengucapkan happy birthday, saya mau berdoa bagi dia. Tapi ketika saya datang ke sana, saya angkat itu kado, Bapak Ibu ya. Yang pertama kali yang dia raih bukan saya, tapi yang dia raih, yang dia ambil itu adalah kadonya. Karena dia pikir kado itulah yang paling penting daripada kakeknya. Kado itulah yang paling penting daripada akongnya, saudara ya.
Ketika dia ambil, saudaraku ya, hati saya sedikit sedikit sedih. Kenapa kok dia tidak fokus kepada saya? Kenapa kok dia fokus kepada kadonya? Di situ Tuhan tegur saya. Ini loh, banyak anak-anak Tuhan itu seperti ini. Datang ibadah, kepingin bukan mencari Tuhan, tapi yaitu tadi, mencari nubuatan, mencari kesembuhan, mencari berkat, mencari sesuatu yang sekali lagi fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi selalu fokusnya kepada diri sendiri. Bagaimana supaya Tuhan berkati saya, sembuhkan saya, memperkaya saya. Wah, whatever. Ketika saya tegur itu cucu saya, loh, kenapa kamu enggak dapat salam dulu daripada akongmu? Oh iya, saya baru ingat, dia bilang gitu ya. Kemudian diletakkan, itu namanya kado, kemudian dia rangkul saya. Dan Bapak Ibu tahu, sesungguhnya ada kado yang lain yang saya sudah siapkan di kantong saya, yang harus saya berikan, dan itu saya akhirnya berikan semua. Jadi saya mau katakan buat saudara, ketika kita ini fokusnya kepada Tuhan, sekali lagi semuanya itu akan kita dapatkan. Kalau kita hanya fokus kepada kado tadi, seperti cucu saya tadi, yang didapat apa ya, cuman kado. Tapi ketika dia dapat saya, rangkul saya kasih angpau, saya kasih ciuman, saya kasih doa, saudaraku ya. Di situ dia dapatkan segalanya. Ini gambaran anak-anak Tuhan. Ayo Bapak Ibu, jangan kita datang ibadah hanya cuman sekedar cari something, sekedar cari sesuatu. Tapi mari belajar melalui bangun mezbah ini. Kita selalu diingatkan, entah berapa banyak Abraham itu bangun mezbah. Dan ada satu mezbah yang dicatat di Alkitab. Ini adalah mezbah yang paling terkenal, yaitu mezbah di Gunung Muria. Allah minta kepada Abraham untuk apa? Menyerahkan Ishak. Nah, ini yang juga menjadi perenungan bagi kita malam hari ini, supaya kita belajar dari ayat ini. Sesungguhnya kita sedang dapat apa, Bapak Ibu? Biar Roh Kudus, saya doa supaya Anda semua di tempat ini mendengar, di rumah Anda masing-masing, Anda dikuatkan, diteguhkan, dan Anda bisa melihat kita punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Itu menghendaki supaya kita semua hidup dengan membangun mezbah. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, ini kalau Anda punya anak satu, diminta oleh Tuhan, kira-kira mikir apa enggak? Pasti kita mikir 5, 10, bahkan 100 kali lipat. Kenapa? Karena enggak mungkin toh Tuhan. Omong kosong toh Tuhan. Ya anakku 5, anakku 3, anakku ini cuma 1. Dikatakan tadi di ayat yang pertama, Allah sedang mencobai Abraham. Berapa banyak dalam ketika kita ikut Tuhan, kita ini sesungguhnya ada banyak ujian kehidupan. Tuhan mau ingatkan kepada kita supaya kita jangan kecewa sama Tuhan. Kita jangan lemah, kita jangan putus asa. Jangan kita akhirnya malas berdoa, malas ikut ibadah Zoom. Saya mau katakan, kalau kita ini lulus, saudaraku ya, bersama dengan Tuhan, maka kedewasaan roh kita ini makin tinggi, kedalaman kita, pengenalan kita akan Tuhan itu makin ajaib. Sehingga apa? Kita ini bisa melewati ujian ini
Dan kita bisa melihat tangan Tuhan yang ajaib itu menuntun kita bukan lagi turun, tapi semakin naik di dalam ujian bersama dengan Tuhan. Jadi Allah sesungguhnya menguji Abraham. Kesetiaan Abraham ini di mana? Kita berapa lama ikut Tuhan? Kembali saya ingatkan sekali lagi. Abraham doa dengan Sarah. Pergumulan untuk mendapatkan Ishak anak rohani. Bukan anak jasmani, tapi anak rohani itu pergumulannya 25 tahun, Bapak Ibu. Sudah anaknya lahir dalam keadaan susah pada saat itu, saudara ya. Ishak sudah berumur 13 atau 15 tahun. Tidak disebutkan berapa usia Ishak pada saat itu. Dan Abraham begitu mengasihi Ishak, sebab itu adalah anak perjanjian. Dan yang menarik, yang diminta Tuhan itu adalah yang dicintai oleh Abraham. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan, kadang-kadang Tuhan itu menguji kita. Menguji apa yang paling kita cintai. Bukan karena Tuhan itu kejam. Bukan karena Tuhan itu sekali lagi semena-mena. Berapa banyak kita kadang-kadang hanya sekali lagi mencintai pemberian Tuhan. Tapi kita tidak mencintai Tuhan sang pemberi itu. Inilah perlu kita renungkan. Berapa banyak fasilitas-fasilitas itu, berkat-berkat yang kita miliki itu terkadang itu yang kita hitung. Padahal kita lupa setiap detik, setiap menit kita ini bisa bernapas, kita masih bisa diberikan kehidupan. Kita nggak sadar bahwa sesungguhnya itu adalah dari Tuhan. Nah, Tuhan mau sekali lagi menguji kita. Cinta kita kepada Tuhan itu seberapa besar. Tuhan tidak membuat Abraham supaya hancur. Tuhan pasti menyediakan sesuatu di balik semuanya itu. Tapi melewati ujian ini, apakah Abraham lulus? Berapa banyak orang ketika diuji tidak bisa lulus seperti Abraham. Karena apa? Yaitu tadi banyak pertentangan, banyak masalah, banyak pikiran, banyak logika yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lulus lewat ujian tentang mezbah di hadapan Tuhan. Dan kalau Anda pelajari memang sih Tuhan akhirnya menyediakan domba karena Tuhan tidak menghendaki supaya Ishak dibunuh. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, Anda bayangkan itu bukan sebuah drama yang kita lihat di YouTube atau saat kita Natalan, tetapi ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan berkata, dari keturunanmu segala bangsa di bumi ini akan menjadi berkat. Kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Nah, bagaimana Tuhan tanya kepada kita? Sudahkah kita bangun mezbah? Berapa banyak kita masih terus bingung dengan setiap keadaan kita setiap hari. Ayo malam hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita. Kita punya Allah yang rindu supaya mezbah itu setiap hari, setiap waktu itu naik di hadirat Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Saat kita bangun mezbah di hadapan Tuhan, seperti Abraham. Biar malam hari ini kita selidiki sih. Sesungguhnya ada syarat apa sih ketika kita ini bangun mezbah? Sehingga Abraham ini bisa lulus. Itu yang menjadi contoh bagi kita. Supaya malam hari ini kita pun juga di tempat ini yang mendengar ibadah online pada malam hari ini dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya mezbah-mezbah Anda itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan
melalui ujian yang Tuhan mau kerjakan di kehidupan rohani kita, biarlah sekali lagi lakukan itu, kerjakan itu, perdalam itu, lanjutkan itu, dan percayalah Tuhan menyediakan yang terbaik di balik setiap ujian itu, sehingga anak-anak Tuhan boleh merdeka mengalami lulus di dalam ujian. Nah, ini ada 3 saya renungkan Bapak Ibu, supaya malam hari ini Bapak Ibu boleh belajar tentang Abraham, yaitu ketika kita tadi sudah baca tentang firman-Nya, supaya Tuhan minta kepada Ishak, ya. Nah, ini ada 3 syarat utama bangun mezbah. Ini yang dikerjakan oleh Abraham. Yaitu apa? Dia punya sebuah prinsip. Yang pertama adalah ketaatan. Bapak Ibu, kita ikut Tuhan sudah sekian waktu, sudah sekian lama. Tuhan tegur kita malam hari ini. Abraham mempersembahkan Ishak dengan sebuah kata taat. Dia tidak berontak sama Tuhan. Dia tidak protes sama Tuhan. Dia tidak nginget no Tuhan. Aku ini menunggu Ishak 25 tahun. Dia tidak nginget no Tuhan. Tapi Abraham itu melakukan semuanya itu dengan sebuah kata yang namanya ketaatan. Berapa banyak ketika kita ikut Tuhan, kita disuruh korban sesuatu saja, kita sulit, Bapak Ibu. Kita diminta korban waktu untuk mempersembahkan waktu kita ketika kita ibadah Zoom malam hari ini 1 jam saja sulit. Alasan kita banyak. Anda katakan, oh nanti aku bisa lihat YouTube, aku bisa lihat yang lain, aku bisa lihat ibadah yang lain yang lebih the best. Saya mau katakan buat Anda, kepegang satu kunci ini. Nek Anda taat sama Tuhan, Anda korban waktu, korban tenaga, Anda korban perasaan. Saya mau katakan sekali lagi, di luar itu yang paling Tuhan suka cuma satu, ketika kita taat sama Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, ayo taat. Ketaatan ketika saudara dan ketika kita ada di sekitar kita, di kantor kita, mungkin kita dikhianati, tapi Anda taat melakukan firman Tuhan dengan belajar mengampuni. Ketika kita ada dalam situasi yang sulit, kita kadang-kadang kecewa, dilukai, tapi saudara tetap taat melayani Tuhan. Ketika ada dalam masa kekurangan, Anda tetap taat mau menjadi berkat bagi orang lain. Saya katakan buat saudara, ini loh salah satu syarat utama kita ini memberi mezbah kepada Tuhan. Nggak peduli sekali lagi berapa lama Anda itu ikut Tuhan, berapa jam Anda itu berdoa, berapa lama Anda baca firman Tuhan, apapun itu, sekali lagi saya rangkum apapun itu. Ketaatan adalah harga mati bagi mezbah di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo taati mezbah Tuhan. Mengerti bahwa ketaatan itu lebih penting daripada korban lainnya. Saya jumpai ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan sudah mengundurkan diri. Kenapa? Jawabnya cuma satu, karena dia kehilangan fokus. Karena dia sudah tertarik dengan perkara-perkara jasmani daripada perkara-perkara rohani. Dia memperhatikan sekali lagi yang jasmani daripada rohani. Dia mulai mengarahkan perkara-perkara duniawi. Goyah panggilannya kepada Tuhan. Perhatikan. Sekali lagi, yang tak kelihatan itu adalah, yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal adanya.
kita akan on fire, bergairah. Ketika kita mengejar segala sesuatu itu dengan ketaatan. Karena Anda percaya ada upah yang besar ketika kita hidup dalam ketaatan. Jadi Bapak Ibu, ayo tulis kolom di chat. Ketaatan adalah harga mati, Bapak Ibu. Ya, tulis kolom di chat Anda yang tidak buka video. Ya, saya melihat chatting Anda. Apakah Anda memperhatikan firman Tuhan? Ataukah Anda cuman sekedar untuk mendengar sambil Anda makan, minum? Ada banyak loh. Tidak mau orang buka video ngapain? Tidur, Bapak Ibu. Lah, saya kaget nanti waktu doa bisa belek, bisa bangun. Kayak ada alarmnya gitu loh. Ya, nanti jam 8, setengah 9 baru masuk Zoom. Saya katakan sia-sia ibadah kita. Kenapa? Ketaatan itu adalah harga mati. Kalau kita tidak mempersembahkan mezbah, sia-sialah ibadah kita. Sia-sialah kita ikut Tuhan kalau kita tidak mau untuk taat bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apa sih syarat utama membangun mezbah seperti Abraham? Yang kedua adalah kata kerelaan. Abraham ini rela memberi yang terbaik dan paling dia cintai bagi Tuhan. Nah, seringkali Tuhan itu minta yang terbaik daripada kita. Semua yang ada saya mau katakan buat saudara itu adalah titipan Tuhan. Mazmur 24 ayat yang pertama dikatakan Tuhanlah empunya bumi dan segala isinya, dunia serta yang ada di dalamnya. Jadi Tuhan itu empunya segala sesuatu. Bapak Ibu harus berani rela ketika kita ini diminta sesuatu oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan itu empunya segala sesuatu. Mungkin sekali lagi di pelayanan Anda, di gereja Anda, Tuhan minta yang namanya tenaga kita, kepandaian kita. Mungkin sekali lagi harta kita. Saya mau katakan buat Anda, semuanya itu adalah titipan Tuhan. Maukah kita rela sesuatu yang paling kita cintai? Mungkin juga itu adalah harga diri. Oh, gengsi kita, waktu kita. Oh, kita boleh persembahkan kepada Tuhan dengan sebuah kerelaan, bukan sebuah paksaan. Kalau kita beri dengan sebuah kerelaan, maka kita akan dapat double porsi di hadapan Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan, ada seorang pemuda yang kaya raya ketemu dengan Tuhan Yesus, dan dia bertanya, "Guru, bagaimana supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Jangan membunuh, jangan segala hukum Musa disampaikan 10 perintah Allah." Pemuda ini bilang, "Sudah kulakukan semuanya itu." Yesus langsung merangkumkannya dengan sebuah kata. Satu yang belum engkau kerjakan. Kagetlah pemuda ini. Apa ya kira-kira Tuhan? Jual semua hartamu. Beri kepada orang miskin. Ikutlah aku. Waduh. Pemuda ini betul-betul geleng-geleng. Dia pergi meninggalkan Yesus. Sebab apa? Hartanya itu adalah berhala bagi dia. Tuhan kadang-kadang itu minta sesuatu yang kita cintai. Apa yang mengikat batinmu, yang menjadikan itu semua adalah berhala. Mungkin sekali lagi anak kita, pasangan kita, ayo malam hari ini saya rindu supaya Anda semua cintai Tuhan lebih daripada yang lain. Jangan Anda mencintai sesuatu melebihi Tuhan. Kalau Anda melebihi Tuhan, berarti itu adalah berhala. Ketika Abraham diminta anaknya, apakah Abraham tidak sedih? Oh, orang
Gila kalau tidak sedih. Pasti ada banyak pergulatan di dalam hatinya. Apalagi tidak diceritakan. Di balik itu mungkin Sarah sedang marah. Mungkinkah kau menyerahkan Ishak? Mungkinkah engkau menyembelih Ishak? Wah, mungkin rumah tangganya itu jadi ribut di balik itu semua. Kuncinya ada di Abraham. Kuncinya ada di seorang imam. Kuncinya ada di seorang pemimpin. Jadi Bapak Ibu, Anda yang jadi seorang bapak di rumahmu, Anda itu seorang pemimpin. Bukan istrimu, bukan wanita pemimpin di rumah tanggamu, tapi harus seorang pria. Dan kalau pria jadi seorang pemimpin, maka dia itulah yang sekali lagi mendapatkan kasih karunia yang pertama dari Tuhan. Baru kepada istri, kemudian kepada anak-anaknya. Nah, kalau ini Anda kerjakan berarti struktur surgawi itu tergenapi dalam hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, apa sih yang dikerjakan, syarat apa yang ketiga yang dilakukan oleh Abraham yang perlu kita renungkan ketika dia mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, yaitu yang terakhir kepercayaan. Kenapa saya katakan kepercayaan? Kalau pada saat itu di kitab Kejadian itu Abraham itu baru kenal Tuhan. Kemudian Abraham itu disuruh keluar kemahnya. Kemudian disuruh lihat bintang di langit. Disuruh lihat pasir di padang gurun. Dan Tuhan bilang, itulah yang akan menjadi keturunanmu. Artinya keturunan Abraham itu tidak terhitung. Dan Abraham pada saat itu juga percaya kepada Tuhan. Dia yakin kepada Tuhan. Tapi ketika suatu saat Tuhan minta Ishak, keyakinannya, percayanya Abraham itu percaya total sama Tuhan. Percaya yang sepenuhnya. Karena dia yakin Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha setia. Ketika dia mendengar perintah Tuhan, dia tidak menolak, saudaraku ya. Ketika diminta Ishak, karena apa? Dia percaya. Punya kepercayaan 100%. Saya mau katakan buat saudara, jangan mengukur kebaikan Tuhan dengan keadaan saudara. Tapi ukurlah apa yang menjadi karakter Tuhan. Apa yang menjadi semua janji Tuhan. Apa yang menjadi sifat-sifat Tuhan. Lihat di situ. Kalau itu engkau pegang, maka percayamu makin meningkat. Dan engkau akan melihat setiap percayamu itu diperhitungkan Tuhan. Ayat terakhir, Ibrani 11 ayat 17-19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ini yang penting, ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sebuah kepercayaan yang total, totalitas kepada Tuhan. Inilah yang sekali lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu, kita percaya Tuhan itu seberapa besar. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Makanya ketika kita lihat endingnya kita bersuka cita. Ishak akhirnya nggak jadi disembelih. Ternyata Tuhan sudah sediakan domba di pinggir daripada mezbah itu, saudaraku ya. Ishak tidak jadi mati, saudaraku ya. Tapi di sini yang perlu Anda ketahui. Abraham itu percaya. Kalaupun Ishak itu mati, Ishak bisa dibangkitkan kembali.
Inilah prinsipnya Abraham, karena sebuah keyakinan, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Seperti ketika saudara lihat Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Hari yang ketiga dia tidak bangkit, dia mengalahkan kematian. Dan di hari ketiga dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Ia akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi kembali saya ulang, jangan batasi Tuhan dengan pertolongan yang ada di pikiranmu. Kenapa Tuhan punya berjuta-juta cara untuk menolong kita? Jangan ragukan Tuhan, karakter Tuhan, kesetiaan Tuhan. Ayo, malam hari ini beban apa yang ada di hidupmu? Di mana Tuhan kita semua, Tuhan sekali lagi gak pernah tinggalkan kita. Makanya kita tidak boleh ingkar janji. Jangan hidup berkhianat terus. Karena kita percaya, kita punya Tuhan yang tepat janji. Kita kadang nggak tepat janji sama Tuhan, tapi Tuhan selalu tepat janji. Kita bisa terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan akhirnya bertindak turun tangan, Bapak Ibu. Dia mengintervensi, saudaraku ya, ketika Abraham mau menyembelih daripada Ishak, dan malaikat Tuhan berkata, stop, Abraham, tidak perlu engkau melakukan semuanya itu, karena sekarang aku tahu engkau lebih mencintai aku daripada Ishak. Tuhan akhirnya turun tangan, punya sebuah kerelaan, sekali lagi percaya total pada Tuhan. Dia nggak pernah terlambat. Mujizatnya itu yang kita butuhkan pasti hadir di hidupmu. Mujizatnya di atas seperti di Gunung Moria. Itu pun juga akan terjadi dalam hidupmu. Kalau kita lakukan yang namanya 3 syarat tadi. Yang pertama, yaitu hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan itu adalah harga mati di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kerelaan. Berani merela menyerahkan seluruh yang diminta Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kepercayaan kita. Maka ketika kepercayaanmu kepada Tuhan, itu betul-betul totalitas. Maka Tuhan akan memperhitungkan itu menjadi sebuah kebenaran. Dan apa yang kita yakini, apa yang kita perjuangkan, tidak ada yang sia-sia. Sebab Anda setiap waktu, setiap saat selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Sehingga hati Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Amin. Pejamkan mata Anda, kita akan nyanyi sebuah lagu. Silakan Pak Jerry bisa nyanyikan sebuah lagu. Terima kasih buat firman. Syakabata kira pura patakana. Kiri patakana. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, amin, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia,
menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Ya, dengar ya semuanya ya. Dengar Terus ya Pak lanjut, David ya. dengar jelas. Lanjut. Ya, Bapak surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, cintamu yang begitu besar, anugerahmu yang Tuhan curahkan dalam hidup ini. Hidup ini milik Tuhan Yesus yang sudah ditebus, dibeli, dibayar dengan harga mahal. Tuhan, kami menyerahkan hidup ini sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami setiap hari membangun mezbahmu Tuhan. Dengan taat Tuhan kami membangun mezbahmu supaya rohani kami makin bertumbuh. Tuhan tolong pimpin, tuntun, berikan kekuatan kami untuk selalu lebih dekat kepada Engkau. Supaya kami mempunyai ketaatan kepada Tuhan sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami mempunyai kerelaan. Oh Tuhan, tolong kami percaya Tuhan, Engkau ajaib dahsyat, Kau hidup, Kau maha kuasa, maha besar, Engkau segala-galanya bagi kami, Engkau empunya segala-galanya Tuhan. Oh Tuhan, supaya kami mencintai Engkau lebih dari segalanya, mencintai Engkau lebih dari apa yang ada pada kami Tuhan, semua karena dari Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan pada kami, dan juga Tuhan supaya kami bisa percaya total kepada Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu, bisa taat akan firman-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh kuasa, keajaiban, kedahsyatan Tuhan, supaya kami bisa Tuhan mentaati firman-Mu total, percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah, satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Kami betul-betul supaya kami bisa terus utamakan mezbah doa ini, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jangan membatasi kuasa kebangkitan, keajaiban, kedahsyatan Tuhan. Tuhan, kami percaya, ajar kami selalu percaya sepenuhnya hanya kepada Engkau sajalah. Terima kasih semua buat firman Tuhan yang Kau bukakan pada kami, supaya kami bisa berubah Tuhan. Karakter kami bisa berubah seperti Engkau Tuhan. Oh, supaya kami mempunyai tiap hari ada sukacita, ada damai, kasih Allah mengalir dalam hati kami Tuhan, supaya kami selalu berharap, bersandar, berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau lah Tuhan. Bukakan mata, telinga, pikiran hati kami, takluk tangan, mencengkram batin hati roh kami dengan kuat kuasa-Mu. Terangi pikiran hati kami, kuduskan batin hati roh kami Tuhan. Ampuni kalau ada kesalahan dosa kami Tuhan, apapun dosa apapun Tuhan, dalam lidah maupun pikiran hati pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, mampukan kami, kuat kuasa Roh Kudus-Mu sedang bekerja di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, satu persatuan jamaah Tuhan lawat Tuhan, dan juga yang belum percaya Tuhan, satu orang percaya seisi rumah, selamatkan seisi rumah kami Tuhan, keluarga besar kami semuanya, satu persatu Tuhan yang ada di dalam Zoom ini. Dan juga Tuhan, hamba-Mu Pak David Tuhan, makin hari makin dipakai Tuhan, luar biasa. Oh Tuhan, membukakan firman-Nya Tuhan, begitu ajaib dahsyatnya Tuhan. Oh Tuhan, berikan urapi hamba-Mu ini makin hari makin indah,
makin dibukakan firman-Mu supaya Tuhan kami yang mendengar, bukan hanya mendengar, tapi kami kekuatan untuk mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, supaya kami bisa taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya Pak David, Bu David, anak cucu mantunya semua diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan, dan dijaga, dilindungi, diurapi Tuhan. Dan juga Tuhan, have a blessing Tuhan, Kau tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa yang haus lapar akan Tuhan datang kepada Have a blessing Tuhan, persekutuan ini Tuhan yang diadakan hari Rabu, supaya kami semua ada roh yang bangkitkan roh kami, berikan roh yang menyala-menyala Tuhan, haus lapar akan firman-Mu, supaya kami semua bisa ada jiwa kami disegarkan dan kami bisa datang onsite di hari Rabu Tuhan, supaya bangku-bangku semua itu Tuhan terpenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus lapar akan firman-Mu Tuhan. Dan juga pada hari Senin Zoom ini Tuhan, supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa Tuhan yang haus lapar akan Engkau Tuhan. Kami percaya kami butuh kekuatan kuasa-Mu. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa Tuhan. Oh, celikan mata pikiran hati kami, terangi pikiran hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang dalam kekurangan Kau berikan berkat-Mu, kelimpahan-Mu Tuhan, supaya mereka makin hari makin rohaninya makin indah di hadapan Tuhan, makin bertumbuh dan mempunyai iman percaya kepada Tuhan, percaya total kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih semuanya karena anugerah kemuliaan cinta kasih-Nya Tuhan yang begitu besar pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kau berkati juga WA-nya Tuhan, Pak Jerry Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kau berkati keluarganya juga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tolong Jerry. Jerry. Oke, puji Tuhan. Saudara, malam hari ini diberkati Tuhan ya. Saya rindu lihat tangan-tangan yang diberkati malam hari ini. Ayo lambaikan tanganmu, puji Tuhan. Wah, langsung 2 tangan ya. Puji Tuhan. Welcome, selamat datang dan selamat bergabung. Nah, mungkin ada jemaat yang baru hadir malam hari ini. Adakah? Saya rindu lihat tangan-tangan yang diangkat. Ada yang baru pertama kali hadir? Oh, puji Tuhan. Selamat datang, Koko Yeremia Christian. Baru pertama kali hadir ya? Oke, puji Tuhan. Nanti kita lanjut di hari Rabu. Tapi dengar dulu pengumumannya. Selamat bergabung bersama kami. Tuain besar terjadi di tahun 2004. Puji Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Hari Rabu kita jumpa di Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Ada apa di sana? Ada ibadah raya. Jam berapa? Jam 7 malam, tanggal 10 ya. Tanggal 10. Jadi lusa, besok bukan. Lusa. Besok Rabu, lusa Rabu tanggal 10 jam 7 malam. Jam 7 malam di Darmo Permai Timur 12 Gang 12 nomor 4. Ya, ayo datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan, bawa teman-teman, rekan-rekan, keluarga, andai tolan, ya, sa-RT, sa-RW, sa-kampung, sa-kecamatan semua dibawa untuk memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, next. Dan kita bisa jumpa lagi di doa malam online, Zoom meeting seperti ini, Senin depan, ya, minggu depan, tanggal 15 Juli, ya, bersama hambanya, Pastor Nancy Lydia. Mari alami zaman Tuhan, lewat doa dan penyembahan. Sisihkan waktu, cuma 1,5 jam aja maksimal ya, untuk kita sama-sama berfellowship via online, Zoom meeting online. Puji Tuhan. Bakti sosial, ya, sudah sering kali kita dengar. 17 Agustus, hari Sabtu, ya, pas tanggal merah. Artinya liburan sama-sama, ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita ngomong, waduh saya sibuk kerja, bla 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 dan sebagainya. Oh saya sibuk, ya sisihkan waktu, bukan sisihkan, spesialkan waktu untuk kita bisa sama-sama berpartisipasi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Di mana? Di Panti Werda.
Surya. Ya, ini di Panti Werda. Ah, ini benar ini ya, di Panti Werda Surya, Surabaya. Untuk donasi bisa ditransfer ke rekening Harvest Blessing. Disebutkan untuk baksos di note ya, di note di bukti transfer tersebut itu untuk baksos tanggal 17 Agustus. Untuk info selanjutnya bisa menghubungi Bu Leli di nomor tidak ada. Langsung hubungi ya. Nah, kebutuhan baksos itu ada 5 ya. Ada 5. Nah, yang tadinya ada baju bekas nanti di skip, tidak ada ya. Yang pertama sembako tanpa beras. Sembakonya tanpa beras. Ada sabun mandi dan cuci pakaian dan sabun cuci pakaian ya. Yang ketiga minyak gosok atau baby oil. Yang keempat Pampers dewasa ukuran M, L dan XL. Dewasa, bukan untuk yang anak-anak ini Pak ya. Jadi Ya. ini untuk ukuran dewasa ya. Jadi mohon dicatat ini ukuran dewasa jadi bukan untuk baby. Ukuran dewasanya M, L dan XL. Dan akan dipersiapkan nasi kotak sebanyak 100 pieces ya, puji Tuhan. Sekali lagi di note yang nomor 6 tidak menerima baju bekas sebagus apapun tapi bekas tidak diterima ya, baru enggak ya, karena yang dibutuhkan yang 1 sampai 5. Puji Tuhan. Persembahan saudara bisa lihat di screen ya, bisa ditransfer ke BCA L David Limanto di nomor rekening 10 3056 5807. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan, persekutuan doa, Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu Selasa, besok lusa maksudnya. Hari Rabu jam 7 malam di Darmo Permai Timur, Gang 12 nomor 4 ya. Catat di note di handphone masing-masing ya. Hari Rabu besok ya. Puji Tuhan, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan di malam hari ini, biar membuahkan sebuah paradigma yang baru, pola pikir kami yang baru, sehingga hidup kami ketika selama ini stagnan, ternyata kami belum bangun mezbah. Biar malam hari ini kami bangun mezbah dengan sebuah ketaatan, kerelaan, dan kepercayaan. Maka semua itu akan diperhitungkan Tuhan. Apa yang tidak engkau lihat di mata, tidak timbul di hati, tidak pernah engkau dengar di telingamu, Tuhan akan sediakan semuanya. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, menyertai, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.